Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih senantiasa dilimpahi karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah dan taufik-Nya. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas, berinteraksi dengan sesama manusia, dengan teman-teman kita, dan dengan taufik dan hidayahnya kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi saya di mukadimah membacakan ayat dari surat Yunus. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, ini kitabnya ditujukan kepada semua manusia, tidak hanya kepada umat Islam saja. Jadi siapapun boleh mengambil pelajaran dari Al-Quran. Qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah itu artinya pengajaran atau pelajaran atau nasihat. Itu mau'izah. Jadi Al-Quran itu sebagai mau'izah, pelajaran dan pengajaran supaya diambil manfaatnya, dipahami kandungannya. Orang Islam yang mampu memahami kandungan dari Al-Quran, insya Allah akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Anfal itu dikatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ini wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau ia mau mengambil mau'izah dari Al-Quran, ada dua aspek, ada dua hal yang muncul pada diri orang yang beriman itu. Yang pertama itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, gemetar hatinya. Kita ketika disebut asma Allah kan tidak gemetar. Dan memang tidak gemetar, saya juga tidak gemetar, hanya disebut Allah, Allah tidak gemetar. Tapi apa maksudnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum? Yaitu ketika Al-Quran itu dibacakan, dijelaskan tentang kandungan atau isinya yang menyangkut masalah azab Allah. Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, itu maknanya adalah ketika Al-Quran itu dijelaskan tentang azab-azab Allah yang akan terjadi, maka sebagai orang yang beriman hendaknya gemetar takut kepada Allah. Misalnya saja kalau kita baca di surat Hud gitu ya.
Di surat itu dikatakan begini, fa'ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahid. Adapun orang-orang yang celaka maka dia akan berada di dalam neraka. Mereka di neraka itu setiap nafasnya itu adalah rintihan. Artinya rintihan itu apa ya? Mengeluh. Sekarang kalau kita bandingkan ketika kita mengalami demam saja, ketika di dunia ini bergesi gitu ya, bergum, maka kita akan merintih. Tetapi rintihan yang ada yang kita lakukan di dunia ini belum seberapa bila dibandingkan dengan rintihan penghuni neraka yang setiap tarikan napasnya adalah rintihan. Saking sakitnya gitu. Atau misalnya lagi ketika kita membaca di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa itu dikatakan ketika orang kafir dibakar di neraka, maka kulitnya akan mengelupas, akan hancur. Kemudian seketika itu pula lambat laun kulitnya akan baik kembali, lalu diselamat lagi, hancur lagi, dan seterusnya. Itu adalah liyarul adab, agar mereka merasakan azab. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang azab neraka. Kemudian ada di surat Al-Haqqah itu, maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang menerima buku catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri, kemudian dia rantainya aja 70 hasta dibelenggu lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ketika ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka, azab neraka, maka orang yang beriman itu wajilat qulubuhum. Nah, maksudnya seperti itu. Idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Artinya ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dijelaskan yang isinya mengenai azab, maka orang yang beriman takut kepada Allah. Nah, dengan takutnya dia kepada Allah, sudah barang tentu dia akan menghindari, meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia masuk di dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhu imana. Zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka mereka bertambah imannya. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat di halaman yang terakhir itu, ketika wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Jadi ketika ayat ini diturunkan, setiap ayat diturunkan, ada salah seorang sahabat itu bertanya, ayyukum zadathu hadhihi imana. Ayo, ini ayat sudah turun, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Nah, sehingganya ucapan yang demikian ini, nah, bahasa kita direkam oleh Allah, ya diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun
Faminhum may yaqulu, dan ketika satu ayat itu diturunkan, faminhum, maka di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman, para sahabat itu ada yang berkata, ayyukum, siapa di antara kalian, zadathu hadhihi iman, yang mau bertambah imannya karena ini, karena ayat ini. Maka Allah terus menjelaskan, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia akan bertambah-tambah imannya. Nah, di dalam surat Al-Anfal yang wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, bermakna ketika ayat-ayat Al-Quran dijelaskan mengenai kenikmatan-kenikmatan surga, maka orang-orang yang beriman akan bertambah imannya. Bertambahnya keimanan seseorang itu adalah dengan memperbanyak serta meningkatkan kualitas ibadahnya. Itu bertambah imannya itu seperti itu. Semakin seseorang itu berkualitas ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, maka sudah barang tentu dia termasuk orang yang imannya bertambah. Namun sebaliknya, ketika amal solehnya itu berkurang dan bahkan melakukan perbuatan maksiat, berarti imannya menurun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini jamaah rahimahullah. Jadi kalau di dalam surat ini tadi, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu Al-Quran yang fungsinya sebagai pengajaran atau pelajaran bagi kita. Bagi orang yang beriman, yaitu tadi akan menghindari segala kemaksiatan dan yang selanjutnya meningkatkan amal-amal solehnya. Yang selanjutnya adalah wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai obat. Al-Quran itu sebagai obat lima fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Maksudnya pengobat hati yang ada di dalamnya iri dengki, ada takabur, ada keluh kesah, itu semua akan bisa diobati dengan Al-Quran. Bagaimana? Ya dengan membaca dan mentadabburi isinya. Jadi ada salah seorang sahabat itu di dalam tulis di dalam Al-Quran, tafsir terjemah Al-Quran di Al-Quran Agama di Muqaddimahnya atau di bagian yang terakhir itu dikatakan begini. Ada salah seorang sahabat itu mendatangi Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, kenapa ya akhir-akhir ini saya ini merasa sedih? Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang menyebabkan kamu sedih? Enggak tahu, tapi perasaan saya kok sedih sekali, enggak bahagia. Apa punya utang? Ya enggak juga sebenarnya. Sedih, mengkhawatirkan kehidupannya. Apa maksudnya? Jadi mengkhawatirkan masa depannya nanti gimana dan seterusnya. Kan biasanya kan kita seperti itu ya dalam hidup ini.
Apalagi kalau anak-anak kita sedang sekolah dan perlu biaya banyak. Sedangkan apa penghasilan kita kalau kita ukur dengan kebutuhan anak sekolah yang kebutuhan sekolah kita barangkali cukup kan, sedih. Dan ini pun wajar, setiap kita itu mesti ada rasa sedih menghadapi hidup ini, ada rasa kekhawatiran. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan kepada salah seorang sahabat yang sambat sedih tadi, oh, kalau itu yang kau rasakan, bacalah Al-Quran. Insya Allah kesedihanmu akan hilang. Dan kalau kamu setelah membaca Al-Quran sedihmu itu tidak hilang, maka gantilah hatimu dengan hati yang lain. Maksudnya apa? Gantilah hatimu dengan hati yang lain, maksudnya adalah bisa dipastikan ketika seseorang mau membaca Al-Quran, kesedihannya akan hilang. Karena di dalam Al-Quran banyak pelajaran-pelajaran, banyak nasihat hati ini. Ketika seseorang mengkhawatirkan rezekinya, ketika dia membaca Al-Quran bahwa rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah, takdir itu telah ditetapkan oleh Allah, bahagia dan celaka, musibah dan seterusnya telah ditetapkan oleh Allah, maka insya Allah rasa kesedihan itu akan hilang kalau kita mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu maknanya wasyifaul lima fisudur, sebagai pengobat hati, penyakit hati, sedih, takabur, putus asa dan seterusnya. Dan setiap manusia pasti terhinggapi penyakit hati ini. Kemudian yang selanjutnya wahudan warahmah. Wahudan artinya sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu di bab puasa itu kan fungsi Al-Quran ada berapa itu? Sebagai petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wabil khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau di surat Yusuf ini wahudan warahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya adalah orang-orang yang beriman ini, umat Muhammad ini hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau kita sholat itu kan membaca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berilah petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian surat yang kedua jelas menyatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita kita merenung ya. Ketika kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, Allah langsung jawab, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami petunjuk,
Maka Allah langsung jawab, ini loh kalau kamu mau petunjuk, yaitu Al-Quran. Maka hendaknya Al-Quran itu senantiasa dibaca, dipelajari. Kalau mempelajari Al-Quran tidak ada habisnya dan tidak ada puasnya. Jadi pengetahuan terus bertambah tentang Al-Quran. Apalagi kalau kita mau membaca tafsir-tafsir, ternyata para mufassir itu pun berbeda dalam mentafsiri satu ayat. Tetapi itu semua tidaklah salah, karena memang mereka para ulama-ulama tafsir itu sudah memenuhi, istilahnya itu sudah mendapatkan rekomendasi untuk mentafsirkan Al-Quran. Itu Al-Quran sebagai budaya. Yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai rahmat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Di samping Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai obat yang ada di dalam dada, sebagai petunjuk, dan juga Al-Quran sebagai rahmat kasih sayang. Artinya barang siapa yang mau membaca, mengambil pelajaran darinya, dan seterusnya, intinya menggeluti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang banyak. Kita baca satu hurufnya, kalau kita baca satu huruf dengan huruf yang pas, benar, baik makhrajnya, maka pahalanya 10 kali lipat. Terlebih-lebih yang mendengarkan lebih banyak pahalanya. Ya, yang mendengarkan itu lebih banyak pahalanya daripada yang baca. Tapi tidak hanya mendengar. Dalam Al-Quran itu dikatakan yang wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibaca, maka dengarkan dan perhatikan. Dengarkan, perhatikan. Diperhatikan ini mau jadi bener apa ora, baik tajwidnya pas kok enggak. Kemudian memperhatikan makna-maknanya. Nah, dengan itu maka la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Sekarang antara pahala dengan rahmat itu lebih berharga mana? Rahmat ya, lebih berharga rahmat. Pahala bisa terhapus dengan dilakukannya kemaksiatan. Tapi kalau yang namanya kasih sayang, insya Allah sulit. Di dalam surat Al-Imran dikatakan begini: walain muttum aw kutirtum la ilallahi tusyadun. Apa itu namanya? Saya lupa. Walain muttum la maghfiratun khairun wa rahmatun khairun mimma yajma'un. Sungguh jika kalian itu meninggal dunia, maka ampunan dan rahmat Allah itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Ampunan Allah dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Kita hidup itu yang kumpul-kumpul biasanya ya harta, ngumpulin harta. Nah, artinya jemaah rahimahullah, kalau saya memberi kesimpulan bahwa yang namanya rahmat itu lebih berharga daripada itu tadi, membaca Al-Quran yang 1 huruf, 10 dan seterusnya. Allah Ta'ala, ini hanya kesimpulan saya, bisa salah, bisa benar. Jemaah rahimahullah,
begitulah manfaat daripada Al-Quran ini. Makanya kemudian Allah menjelaskan di dalam surat Fatir itu bahwasanya setelah kita tahu fungsi manfaat daripada Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan Al-Quran ini kepada kita, kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa awrasna kitab alladzi istafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Hamba yang dipilih oleh Allah adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran, bukan umat yang lain. Tapi kita ini umat Islam. Yang mengaku umat Islam berarti telah mendapatkan warisan Al-Quran. Sekarang kalau kita misalnya mendapatkan warisan dari kedua orang tua kita, mendapatkan warisan ladang saitar misalnya, manfaat gak itu? Manfaatnya, terus kita apakan? Yang jelas kita manfaatkan, kita kelola supaya mendapatkan hasil. Nah, Al-Quran semestinya seperti kita ini mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran yang sudah dijelaskan manfaatnya, fungsinya. Kalau kita tidak mau mengelolanya, apa bahasanya? Menjadikan petunjuk, menjadikan pengajaran dan seterusnya, tentu kita tidak akan bisa mengambil darinya, mengambil manfaat darinya. Namun ternyata tidak semua umat Nabi Muhammad SAW ini mau mengambil warisannya. Maka Allah mengatakan faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka, di antara umat ini, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini, ada yang dzalimun li nafsi. Kemudian yang kedua wa minhum muqtasid. Yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah. Tak jelasin yang pertama. Wa minhum zalimun li nafsi, kalau kita mau mengartikan dan di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri terhadap Al-Quran. Artinya orang ini tidak sama sekali mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Moco ya gelem, apalagi mau mengambil pelajaran. Ini umat Islam dan ternyata memang apa namanya? Memang kenyataannya seperti itu. Apalagi kalau di dalam hadis Rasul itu mengatakan nanti di akhir zaman umat Islam itu banyak tapi tinggal hanya sekedar nama. Artinya banyak orang yang mengaku beragama Islam tapi enggak mau ibadah. Kemudian yang selanjutnya, kondisi akhir zaman adalah banyak masjid tetapi sepi dari petunjuk. Ya, kalau masjid kita enggak. Tapi coba sekarang dari gaya baru sampai di sini di pinggir jalan aja, yang namanya masjid dan musola itu berapa? Banyak. Artinya dari sekian banyak umat Islam ini
yang melakukan ibadah sedikit, yang nggak sholat banyak. Kemudian dari yang sholat, dari yang beribadah, yang mau pergi ke masjid, yang mau jamaah lebih sedikit lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan Al-Quran tinggal tulisan. Artinya Al-Quran tidak dibaca. Dan yang mau pergi berjamaah di masjid, yang mau baca Al-Quran lebih sedikit lagi. Ya kan seperti itu. Ini kenyataan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Faminhum dzalimun linafsi. Nah, orang-orang yang faminhum dzalimun linafsi ini adalah orang-orang yang ketika dia melaksanakan kewajiban tidak kontinu. Sholat wajib ya kadang bolong, puasa ya kadang enggak puasa Ramadan maksudnya. Maka nanti orang-orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi nanti pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Masuk neraka dulu, lalu dimasukkan ke dalam surga. Wajibnya saja enggak kontinu, bolong-bolong apalagi ya sunnah. Nah, yang kedua, wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka umat Islam ini ada yang tengah-tengah. Tetapi yang orang ini, yang tengah-tengah maksudnya orang ini kalau melaksanakan kewajiban rutin, artinya diprioritaskan dan tidak pernah meninggalkan. Puasa Ramadan terus dilakukan. Kalau misalnya motel nyawa, sholat 5 waktu melakukan. Ini orang yang pertengahan. Kalau tentang yang sunnah-sunnah terkadang melakukan, terkadang tidak, sesuai dengan kondisi. Jadi nggak open sunnahnya. Sholat rawatib aja nggak open. Dan terkadang juga yang pertengahan ini melakukan kemaksiatan, tapi tobat, beristighfar kepada Allah. Dan nanti ketika di akhirat dia ada dua golongan orang yang pertengahan ini, yaitu orang yang masuk surga langsung, ada yang masuk ke neraka dulu tapi tidak lama. Kenapa? Karena dia segera mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertengahan ini masuk surga. Kalau masuk dalam neraka itu nggak lama. Wallahu a'lam, itu di tafsir Mukatsir dijelaskan seperti itu. Jadi orang yang pertengahan itu setiap kewajibannya mesti dia lakukan. Sunnahnya sesuai kondisi, kadang melakukan, kadang meninggalkan. Sholat jamaah ke masjid arang-arang, tapi Jumatan mesti kan wajib. Nah, pada tingkatan yang paling tinggi adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka, di antara umat ini, umat Muhammad ini, ada yang bersegera bil khairat dengan melakukan kebaikan biiznillah dengan izin Allah. Cirinya orang ini adalah kewajiban-kewajibannya
diprioritaskan dan bahkan ditingkatkan kualitasnya. Jadi kalau sholat ya berkualitas, ya berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk berjamaah, kemudian juga melaksanakan sunnah-sunnahnya, sholat rawatib dan seterusnya, baca Al-Quran, mau mentadabburinya dan seterusnya. Dan orang yang semacam ini akan masuk surga tanpa hisab. Maka orang ini akan tergolong menjadi orang yang soleh atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah, soleh atau muttaqin. Dan orang yang semacam ini nanti di surga bersama 4 golongan, yaitu Rasulullah, para rasul, para syuhada, para sholihin, dan siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akidahnya lurus, tidak melaksanakan kesyirikan. Ini jamaah rahimahullah. Sekarang tinggal kita mau pilih yang mana, ya. Mau pilih yang dzalimun linafsi atau yang muqtasid atau yang sabiqun bil khairat. Ya kalau yang misalnya yang muqtasid, ya ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk neraka dulu. Tapi ya kalau dia ini masuk neraka akan cepat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, orang-orang yang sabiqun bil khairat, Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'a wa libasuhum fiha harir. Ini hanya menjelaskan tentang kenikmatan surga bagi orang mereka, yaitu yang sabiqun bil khairat adalah mereka berada di dalam surga Aden. Surga Aden itu tingkatan kedua setelah surga Firdaus. Jadi kalau di Ibnu Katsir itu menjelaskan begini keadaan surga. Yang namanya surga Firdaus itu adalah kelas VIP, kelas yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya itu Aden. Aden itu ibaratnya kota, dia pusatnya, dan di sana banyak taman-taman, bangunan-bangunan tinggi yang indah. Itu surga Aden. Kan kita orang-orang yang beriman itu kan nanti akan mendapatkan surganya kan dua surga. Ini surat Ar-Rahman kan ada 2 surga. Ya mudah-mudahan kita ya ada di surga Firdaus atau surga Aden. Seperti misalnya kalau kita di dunia di rumah lurus jadi enak ya. Ning kota yang duwe bisa duwe. Kan seperti itu. Nah, setiap kita orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat akan mendapatkan 2 surga. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas seperti itu di dalam surat Ar-Rahman. Silakan baca. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, yuhallawna fiha min asawir. Mereka di dalamnya itu menerima perhiasan-perhiasan min dhahabi wal lu'lu'ah, dari emas dan permata, wa libasuhum fiha harir, dan pakaiannya adalah sufra. Makanya kita ini orang laki-laki haram untuk memakai sufra. Wa qala alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Nah, penduduk surga yang golongan kedua maupun yang ketiga
yang muktasid maupun yang sabiqun bil khairat, ia akan mengatakan alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillah, mereka mengatakan alhamdulillah. Alladzi adzaba 'anal hazan, yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Artinya ketika sudah kita berada di alam akhirat, kesedihan hilang. Di dunia ini penuh dengan kesedihan, memikirkan masa depan dan seterusnya, memikirkan pekerjaan, problematika hidup yang banyak, biaya anak sekolah dan seterusnya, khawatir. Nah, kekhawatiran inilah yang namanya kesedihan. Maka seketika orang itu masuk ke dalam surganya Allah, maka lenyaplah kesedihan. Lalu inna rabbana laghafurur syakur. Inna rabbana laghafurur syakur. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Artinya Maha membalas semua amal perbuatan. Saya kira itu jemaah firman Allah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang rindu Islam dan akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.